Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak untuk membahas kembali materi TWK yang bertipe full penalaran, di mana video kali ini merupakan kelanjutan dari video kami sebelumnya. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama, terkait dengan materi nasionalisme, Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya majemuk karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukan hanya pada suku atau etnis, tapi juga bahasa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan di soal pertama ini, sikap bersatu dalam keberagaman itu sangat penting. Apa penyebabnya? Apakah opsi yang A? Dengan bersatu, maka kita bisa menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Berikutnya, opsi yang B, dengan bersatu, maka kita menghindari serangan perang dunia dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Kalau opsi yang C, dengan bersatu, maka kita bisa menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah dan negara pun bisa memiliki satu kebudayaan bangsa. Kemudian opsi berikutnya, opsi yang D, dengan bersatu, maka kita bisa hidup harmonis dalam kerukunan, jauh dari konflik dan perpecahan, dan negara pun bisa menghindari konflik internasional. Kemudian opsi yang E, dengan bersatu, maka kita bisa hidup harmonis dalam kerukunan, jauh dari konflik dan perpecahan, dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Kalau kita perhatikan, ini merupakan tipe dari soal TWK, SKD CPNS tahun 2023, di mana kita sulit membedakan antara opsi yang satu dengan opsi yang lain, di mana tingkat kemiripannya sangat tinggi. Maka dari itu, kita harus cermat dalam memilih opsi yang ada. Jangan sampai kita terjebak dengan narasi-narasi yang mengakibatkan menjadi pengecoh dari opsi yang ada. Misalkan di opsi nomor A, kita berfokus bagaimana bersatu dalam keberagaman dalam bingkai NKRI di wilayah Republik Indonesia, sehingga itu berlaku untuk era sekarang. Kalau opsi yang A untuk melawan penjajah, itu kurang relevan. Kemudian opsi yang B, di mana bersatu dalam keberagaman bukan untuk perang dunia. Ini mengakibatkan opsi A, opsi B kurang tepat. Kemudian opsi yang C itu melawan penjajah. Sekali lagi, bersatu dalam keberagaman, di mana ini sangat penting dalam ranah era saat ini. Sehingga opsi yang C itu kurang tepat. Kemudian opsi yang D, di mana harmonis dalam kerukunan tetapi menghindari konflik internasional. Sekali lagi, inilah ranah dari dalam negeri, dalam bingkai NKRI, bukan dalam percaturan politik internasional. Sehingga opsi yang paling tepat bagaimana sikap bersatu dalam keberagaman itu sangat penting. Diakibatkan dengan bersatu, maka hidup harmonis dalam kerukunan, jauh dari konflik dan perpecahan, dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Jadi cita-cita yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah kesejahteraan umum. Sehingga soal nomor 1 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2 terkait dengan materi integritas. Fenomena konten mengemis melalui siaran langsung media sosial belakangan tengah heboh di masyarakat Indonesia.
Konten ini terutama pada kalangan ibu-ibu dari usia paruh baya hingga lanjut usia. Konten mengemis tersebut dilakukan tentu untuk meraih cuan. Nah, ini sudah menggunakan diksi yang kekinian, itu yang memiliki makna sama dengan meraih uang, meraih keuntungan, dengan memperlihatkan wanita dari usia paruh baya hingga nenek-nenek mandi lumpur sembari mengharapkan gift dari penonton ketika melaksanakan live atau melaksanakan siaran langsung dari media sosial. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk pengemis gaya baru. Fenomena yang terjadi seperti hal tersebut menunjukkan sikap, nah, jadi terkait dengan mengemis gaya baru dengan cara siaran langsung atau live di media sosial. Yang menjadi inti pertanyaan di soal nomor 2 ini, fenomena yang terjadi seperti hal tersebut menunjukkan sikap. Apakah opsi yang A? Kurangnya tanggung jawab dalam diri pribadi seseorang. Ataukah opsi yang B? Rendahnya sikap kerja keras yang dimiliki sehingga menumbuhkan pemalas atau menumbuhkan sikap pemalas. Ataukah opsi yang C? Kurangnya integritas diri dalam diri seseorang sehingga melakukan kegiatan bersifat menguntungkan untuk diri sendiri tanpa memikirkan akibatnya. Ataukah opsi yang D? Rasa tidak puas terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga melakukan hal yang tidak baik. Ataukah opsi yang E? Jiwa simpati dan empati dalam diri seseorang menjadi luntur dengan adanya sesuatu yang bersifat merugikan. Sekali lagi, ini merupakan tipe dari soal TWK yang berkarakter analitis, berkarakter dari penalaran. Bagaimana kita harus bisa membedakan antara opsi satu dengan opsi yang lain walaupun tingkat kemiripannya sangat tinggi. Sekali lagi, ini merupakan karakter dari soal TWK, di mana tingkat kemiripan dari opsi satu dengan opsi yang lain sangat tinggi. Maka dari itu, kita harus kuat secara konsep dan harus rajin untuk melakukan latihan-latihan soal. Termasuk soal nomor 2 ini. Bagaimana yang mampu mewakili dari seluruh sikap yang ada, itu adalah opsi yang paling tepat. Di antara opsi yang ada, itulah opsi yang C. Kurangnya integritas. Jadi integritas ini mampu mewakili dari keseluruhan, baik itu tanggung jawab, kerja keras, kejujuran, kemudian sikap adil, di mana secara konsep integritas itu memiliki 9 nilai. Sehingga opsi nomor 2 yang paling tepat adalah opsi yang C. Kurangnya integritas diri dalam diri seseorang sehingga melakukan kegiatan bersifat menguntungkan untuk diri sendiri tanpa memikirkan akibatnya. Ini yang mampu mewakili dari opsi A, B, D maupun opsi yang E. Sekali lagi, opsi yang memuat terkait dengan integritas diri. Fenomena yang terjadi, bagaimana konten live yang mengharapkan gift dari penonton, itu merupakan pengemis gaya baru. Opsi yang paling tepat sekali lagi adalah opsi yang C, kurangnya integritas diri. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3, keikutsertaan. Nah, jadi kita langsung kepada pertanyaan di soal nomor 3 ini, di mana diminta keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya bela negara tersebut didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia, yang ditunjukkan oleh nomor. Jadi upaya bela negara, ini materi bela negara, yang mana dari pernyataan 1 sampai pernyataan 7 terkait dengan upaya bela negara yang mampu didasari oleh 5 nilai. Kalau pernyataan yang pertama, kesadaran berbangsa dan bernegara, jelas ini merupakan hal yang menjadi dasar dari upaya bela negara. Pernyataan nomor 2, cinta tanah air, ini juga termasuk. Kemudian pernyataan nomor 3, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa, nah ini juga termasuk. Kemudian pernyataan berikutnya, pernyataan nomor 4, percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang kurang tepat. Itu bukan menjadi dasar dari upaya pembelaan negara. Kemudian
Pernyataan berikutnya, rela berkorban demi bangsa dan negara, ini jelas. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara, ini juga termasuk. Kemudian pernyataan terakhir, keyakinan sebagai bangsa yang besar, karena sebagai bangsa yang besar ini jelas kurang tepat. Sehingga 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar dari upaya bela negara itu ditunjukkan oleh nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 5, dan terakhir itu nomor 6. 1, 2, 3, kemudian 5, dan 6. Opsi yang paling tepat sekali lagi 1, 2, 3, 5, dan nomor 6. Opsi yang C. Itu merupakan 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya pembelaan negara. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kita memasuki materi TWK terkait dengan pilar negara. Soal nomor 4. Dalam rangka meningkatkan hasil panen para petani, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan pupuk kepada seluruh petani di Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya laporan dari pemerintah daerah bahwa hasil panen tahunan menurun akibat pupuk langka. Namun, demikian ternyata perolehan pupuk setiap petani tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Ternyata setelah diselidiki adanya oknum dari pemerintah daerah yang bermain terhadap bantuan tersebut, yang menjual sebagian pupuk dengan harga rendah kepada petani kaya dan sisanya ia berikan ke petani yang lain sebagai bentuk bantuan dari pemerintah. Sikap oknum dari pemerintah daerah tersebut sangat bertentangan dengan jadi apa yang dilakukan oleh oknum dari pemerintah daerah yang menjual dengan harga rendah kepada petani kaya, kemudian sisanya baru diberikan kepada petani yang lain sebagai bentuk bantuan dari pemerintah. Hal ini jelas bertentangan dengan apakah opsi yang A, pemenuhan hak warga negara dari negara, adakah opsi yang B, nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, adakah opsi yang C, upaya mewujudkan kekuatan ekonomi nasional, adakah opsi yang D, pemenuhan nilai keadilan sosial bagi rakyat, adakah opsi yang E, janji dan sumpah abdi negara dalam melayani masyarakat. Wah, kalau kita cermati, opsi A sampai dengan opsi E, ini positif semua, baik semua. Ini yang menjadi karakter TWK sesungguhnya. Bagaimana kita dibuat bingung, kita dibuat sulit memilih antara opsi satu dengan opsi yang lain karena tingkat kemiripannya sangat tinggi. Tetapi tips dan trik untuk menjawab soal seperti soal nomor 4 ini kita harus kuat secara konsep, di mana hal yang ditekankan di soal nomor 4 adalah terkait dengan pilar negara, di mana salah satu pilar negara itu adalah Pancasila, di mana sikap oknum yang memberikan pupuk pada petani kaya dengan harga yang murah, kemudian sisanya baru diberikan kepada petani yang lain sebagai bentuk bantuan dari pemerintah, itu jelas melanggar dari implementasi sila yang kelima, keadilan sosial. Maka dari itu, opsi yang paling tepat jelas ini terkait dengan implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Khususnya sila yang kelima. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga opsi yang mampu mewakili dari seluruh opsi yang ada itulah opsi yang D. Ini bertentangan dengan pemenuhan nilai keadilan sosial. Tidak memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat. Sekali lagi, soal nomor 4 ini bagaimana oknum dari pemerintah tidak melaksanakan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Opsi yang paling tepat itulah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya pihak setara dalam
pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan bagi bangsa Indonesia. Pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian. Jadi sekali lagi demokrasi Pancasila, di mana paham demokrasi Pancasila ini sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari data nilai sosial budaya sendiri. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan, jadi yang mana menunjukkan sikap demokrasi Pancasila, khususnya pada masyarakat desa. Apakah opsi yang A? Pengambilan keputusan secara voting supaya cepat dalam bermusyawarah. Atau opsi yang B? Bekerja sama dengan golongan tertentu yang memiliki visi dan misi yang sama. Atau opsi yang C? Sikap senasib pada masyarakat untuk menumbuhkan persatuan daerahnya. Atau opsi yang D? Perasaan sepenanggungan dengan masyarakat yang memiliki adat istiadat yang sama. Atau opsi yang E? Musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Opsi yang paling tepat, bagaimana penerapan dari paham demokrasi Pancasila, walaupun opsi yang A ada kata musyawarah, hanya saja pada awal pernyataan ada secara voting. Ini tidak dibenarkan dalam demokrasi Pancasila. Di mana demokrasi Pancasila itu lebih mengutamakan sikap musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang E. Musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Kita lanjutkan soal berikutnya, masih terkait dengan materi pilar negara, soal nomor 6. Ideologi Pancasila kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, berguna untuk memperingatkan generasi milenial bahwa Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu dalam bentangan dunia ini. Kecanggihan teknologi tidak akan pernah menggantikan kehebatan Tuhan, dan memiliki iman yang kuat pada Tuhan menjadi sebuah keharusan. Yang menjadi inti pertanyaan di soal nomor 6 ini, bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan yang menjadi inti pertanyaan sekali lagi. Bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Apakah opsi yang A? Memahami segala perbuatan yang dilarang agama. Atau opsi yang B? Mengagumi kebaikan dari setiap agama. Atau opsi yang C? Menghormati pemeluk agama yang berbeda. Atau opsi yang D? Taat terhadap ajaran agama yang dianutnya. Atau opsi yang E? Memandang setiap permasalahan ditinjau dari segi ajaran agama. Kalau kita cermati sekali lagi, opsi A sampai dengan opsi yang E, tingkat kemiripannya sekali lagi sangat tinggi. Maka dari itu, konsep dasarnya harus kita pahami. Keimanan dan ketakwaan itu lebih erat kaitannya bagaimana hubungan kita dengan agama kita yang kita anut. Bukan terkait dengan toleransi antar umat beragama yang lain, tetapi bagaimana kita menghargai agama kita sendiri dan melaksanakan ajarannya. Sehingga opsi yang paling tepat, bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itulah opsi yang D. Taat terhadap ajaran agama yang dianutnya. Baik itu melaksanakan apa yang menjadi anjuran agama kita dan menjauhi larangan-larangan dari agama kita. Itu termasuk bentuk sifat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi soal nomor 6, opsi yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Korupsi terhadap dana bantuan sosial tentunya akan merugikan masyarakat banyak. Selain itu, bantuan-bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat menjadi tidak diterima karena adanya kasus tersebut terkait peristiwa sikap yang perlu ditekankan. Nah, jadi bagaimana bantuan-bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat menjadi tidak diterima karena adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2020. Makanya terkait peristiwa tersebut, sikap yang perlu
ditekankan kepada setiap warga negara, khususnya pejabat publik, yakni jadi apa yang harus ditekankan? Untuk menghindari sikap-sikap koruptor. Apakah opsi yang A, berjiwa Pancasila dengan selalu mengamalkan pengamalan Pancasila? Adakah opsi yang B, berjiwa NKRI dengan selalu mempertahankan kesatuan wilayah Indonesia? Adakah opsi yang C, berjiwa Bhinneka Tunggal Ika agar selalu menghargai keberagaman masyarakat Indonesia? Adakah opsi yang D, berjiwa demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat agar bantuan bisa diberikan kepada rakyat tepat sasaran? Adakah opsi yang E, melayani agama dan kepercayaan masing-masing agar tidak berbuat korupsi? Ini hampir sama dengan soal-soal sebelumnya. Bagaimana kita akan dibuat kebingungan dalam memilih opsi yang paling tepat. Karena apa? Karena sekali lagi, opsi yang ada itu menyatakan hal yang bersifat positif semua. Termasuk juga tingkat kemiripannya sangat tinggi. Itu menjadi karakter dari soal TWK bertipe full penalaran. Jadi kita harus bernalar, terbiasa mengerjakan soal-soal TWK seperti ini, dengan harapan ketika menemukan kasus yang hampir sama, kita akan dengan mudah menemukan jawaban yang paling tepat. Termasuk soal nomor 7 ini, bahwa yang mampu mewakili bagaimana dari peristiwa kasus korupsi Menteri Sosial, sikap yang perlu ditekankan kepada setiap warga negara, khususnya dari pejabat publik, ya jelas. Inti dari pilar negara itulah berjiwa Pancasila, opsi yang A, dengan selalu mengamalkan pengamalan Pancasila. Itu yang sudah mampu mewakili dari keseluruhan. Sehingga sekali lagi soal nomor 7, opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Masuknya paham dan nilai-nilai pikir kebaratan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi bagaimana pengaruh ideologi menjadi salah satu penyebab lunturnya nilai Pancasila pada diri generasi muda saat ini. Hal ini mengakibatkan krisis moral yang terjadi pada bangsa Indonesia, penyebaran nilai politik Barat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi yang semakin liar dan terkadang mengabaikan kepentingan umum merupakan salah satu ancaman terhadap integrasi bangsa berdimensi politik. Karena apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi, pengaruh dari paham Barat, di mana bentuk unjuk rasa demonstrasi yang semakin liar dan terkadang mengabaikan kepentingan umum, salah satu ancaman terhadap integrasi persatuan Indonesia berdimensi politik. Karena apakah opsi yang A dapat memudarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat di kalangan masyarakat? Atau opsi yang B, nilai-nilai politik Barat menekankan pada kebebasan individu yang hanya akan membuat masyarakat Indonesia menuntut kemerdekaan individu dalam segala hal? Adakah opsi yang C, masyarakat akan lebih berani menentang kebijakan pemerintah? Adakah opsi yang D, membuat kebebasan politik menjadi tertekan? Adakah opsi yang E, dapat menghilangkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat? Kalau kita cermati, politik Barat yang dimasukkan di sini adalah bagaimana paham ideologi liberalisme. Liberalisme yang berkembang di dunia bagian Barat itu lebih menekankan kepada kepentingan individu, lebih menekankan kepada kebebasan individu. Itu yang menjadi penyebab bagaimana unjuk rasa dan demonstrasi yang semakin liar, mengabaikan kepentingan umum karena lebih mementingkan kepentingan pribadi. Sehingga ancaman terhadap integrasi bangsa yang diakibatkan karena masuknya paham dari ideologi Barat, termasuk berdimensi politik, itu karena opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Karena nilai-nilai politik Barat itu menekankan pada kebebasan individu, liberalisme, termasuk juga kapitalisme, yang hanya membuat masyarakat Indonesia menuntut kemerdekaan individu dalam segala hal. Sehingga kepentingan umum itu diabaikan. Opsi yang paling tepat itu opsi yang B. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya, soal nomor 9. Pembagian kekuasaan negara, baik kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur dalam konstitusi.
agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antar lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif adalah, sebelum kita masuk kepada opsi yang ada, wajib kita pahami yang mana termasuk lembaga eksekutif dan yudikatif. Eksekutif itu adalah pemerintah dalam arti sempit. Dalam hal ini, presiden, wakil presiden, menteri koordinator, menteri negara, sampai dengan tingkat sekjen dan dirjen, itu merupakan lembaga eksekutif. Kemudian yang dimaksudkan sebagai lembaga yudikatif itulah lembaga peradilan, baik itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi maupun Komisi Yudisial. Yang menjadi inti pertanyaan soal nomor 9 ini kerjasama antara lembaga kepresidenan dengan lembaga peradilan. Apakah opsi yang A, pengajuan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang, ini antara presiden dengan DPR? Ini bukan, di mana eksekutif dengan legislatif. Kalau opsi yang B, memberi amnesti dan abolisi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu, ini juga sama, antara presiden dengan DPR, eksekutif dan legislatif. Kemudian opsi yang C, memberi gerasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu. Ini yang paling tepat. Terkait dengan pemberian gerasi, pemotongan masa tahanan dan rehabilitasi, itu merupakan kerjasama antara presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA. Opsi yang C, di mana kalau opsi yang lain D, ini pengangkatan duta dan konsul, termasuk juga memberi gelar tanda jasa, itu adalah pertimbangan presiden dengan DPR. Jadi kewenangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sehingga sekali lagi yang termasuk kerjasama eksekutif dan yudikatif adalah opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 10. Ini merupakan soal terakhir pada kesempatan video kali ini terkait dengan materi bahasa Indonesia. Tips dan trik untuk menjawab bahasa Indonesia, kita langsung pada pertanyaan yang berada pada akhir kalimat, di mana yang diminta adalah kalimat fakta yang ada dalam teks paragraf di atas. Jadi kalau kita klasifikasikan, ada kalimat fakta, ada kalimat opini. Kalau opini itu kalimat pendapat. Kalau fakta itu adalah kalimat yang memuat data dan kenyataan atau fakta itu sendiri. Kalau soal yang pertama, ya, pernyataan pertama, kajian Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia yang mengutip data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah UMK pasca krisis ekonomi tahun 1997 sampai dengan 1998 justru meningkat dan mampu menyerap 85 sampai 107 juta tenaga kerja sampai dengan tahun 2012. Ini sudah fakta, ada data, ada angka. Kemudian pernyataan berikutnya, nomor 2, tahun 2012 90% pengusaha di Indonesia merupakan UMKM. Ini juga fakta karena ada data. Kemudian kalau pernyataan berikutnya yang ketiga, konon, nah ini sudah jelas opini, pendapat. Jelas bukan? Kemudian di pernyataan berikutnya, pernyataan nomor 4, adanya pandemi COVID-19 menguji ketahanan UMKM. Ya, ini sudah pendapat juga. Tidak ada data dan fakta yang termuat. Kemudian pernyataan terakhir, banyaknya UMKM yang tumbang akibat pandemi COVID-19. Ini juga tidak ada fakta. Lebih kepada kalimat opini dari pembuat teks tersebut. Dalam hal ini terkait dengan teks berita. Maka dari itu, untuk soal nomor 10, opsi yang tepat terkait dengan kalimat fakta itu terdapat di pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, 1 dan 2. Baik, itu tadi 10 pembahasan soal TWK yang bertipe full penalaran. Sekali lagi, tetap support channel ini sehingga terus berkembang dan
membahas soal-soal SKD CPNS tahun 2023 dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Kemudian apabila ada hal yang kurang dipahami, hal yang perlu didiskusikan, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Tetap semangat. Kemudian ditunggu juga video-video terbaru dari kami, sehingga ini yang menjadi media untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun 2023. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih.